Setuju tidak adanya perankingan di sekolah. Kalau saya sih setuju, karena dengan adanya perankingan kita bisa menjadikan ranking itu sebagai evaluasi bagi diri kita selama proses dalam pembelajaran. Kita dapat mengevaluasi semangat kita dalam belajar atau fokus kita dalam belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Atau tidak dengan adanya perankingan di sekolah? Jawabannya tidak, karena tidak semua hal harus diukur dengan sebuah angka, yang dimana angka tersebut bisa dimanipulasi oleh seseorang. Dengan adanya angka pada ranking, bisa menyebabkan orang tua sering membandingkan anaknya dengan anak-anak lainnya yang sering mendapatkan nilai lebih tinggi daripadanya. Bisa menyebabkan anak tersebut bisa terkena mental down, anxiety, dan lainnya. I believe semua anak tidak ingin dirinya dibandingkan dengan anak lainnya. Terakhir, in Allah I trust. Jika kita telah berikhtiar padanya, Allah akan membantu segalanya. Sekian, terima kasih. Setuju tidak adanya perankingan di sekolah. Kalau saya melihat perankingan di sekolah itu dari dua sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dari perankingan sekolah yang pertama adalah memotivasi para siswa yang mendapatkan nilai yang lebih rendah dari teman mereka agar menjadi lebih giat dan lebih bekerja keras dalam belajar hingga nilai mereka menyamai atau melebihi teman-teman mereka. Dan yang kedua, perankingan di sekolah itu mengapresiasi para murid yang telah bekerja keras dalam pembelajaran hingga mereka mendapatkan nilai yang bagus. Namun, perankingan di sekolah memiliki sisi negatif, yaitu seringkali kita lihat di Indonesia ini para orang tua yang membandingkan anak-anak mereka dengan anak orang lain. Seperti yang kita tahu, orang tua menginginkan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Mereka bertujuan dengan membandingkan anak mereka tersebut agar anak mereka menjadi lebih rajin dalam belajar sehingga nilai anak mereka menjadi bagus. Namun kadang-kadang si anak salah menangkap tujuan orang tua mereka. Mereka menganggap bahwa dibanding-bandingkan dengan orang lain merupakan hal yang buruk, sehingga daripada mereka belajar, lebih baik mereka tidak usah belajar sama sekali. Dan pada akhirnya nilai mereka menjadi tidak bagus selama sisa pembelajaran mereka. Namun saya sendiri menganggap perankingan di sekolah merupakan hal yang positif, karena apabila sewaktu-waktu nilai saya lebih rendah dari teman saya akan berusaha menjadi lebih giat dan lebih bekerja keras dalam belajar agar saya dapat mengejar ketertinggalan saya. Sekian dari saya. Setuju atau tidak adanya perankingan di sekolah? Kalau saya sih setuju, karena dengan adanya ranking di sekolah, maka para siswa akan lebih memiliki tujuan atau impian agar menjadi juara kelas. Sehingga para siswa akan lebih giat dalam belajar dan bersemangat, bahkan sampai berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dari yang lainnya. Tapi ingat, kembali ke niat. Jika yang dicari hanyalah ranking, maka para siswa itu akan mendapatkan ranking gitu saja. Maka dari itu, luruskan niat dan capailah impian. Sekian dari saya, terima kasih. Setuju atau tidak adanya perankingan? Kalau katanya sih setuju, soalnya ranking itu biar ngeliat kemampuan kita di mana gitu kan. Soalnya kalau nggak ada ranking kan kita nggak tahu kita di mana gitu. Itu doang sih. Menurut saya adanya perankingan di sekolah itu ya setuju sih, karena bisa melihat kemampuan kita dalam pembelajaran dan bisa bersaing lah dalam kelas. Ya menurut saya itu aja sih. Ya. Setuju atau tidak adanya perankingan di sekolah? Setuju. Mengapa? Agar para murid tuh bisa terpacu untuk belajar lebih giat dengan diadakannya perankingan. Bisa termotivasi untuk menjadi yang pertama. Juga bisa bersaing dengan teman-temannya. Akan tetapi, jangan jadikan ranking itu prioritas. Karena banyak murid di luar sana yang karena tidak mendapatkan 5 besar, bunuh diri, menyerah, dan lain-lain. Lalu prioritas yang paling utama itu apa? Allah. Jadi saya setuju adanya perankingan, tapi jangan jadikan prioritas. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Setuju atau tidak adanya perankingan di sekolah? Hal ini adalah merupakan hal yang dapat disetujui.
Karena ranking yang tercantum di rapor dapat membuat siswa merasa bersaing. Hal ini dapat memicu semangat siswa untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Selain itu, ranking yang tercantum di rapor dapat menjadi patokan dan bukti persaingan belajar antar siswa. Namun alangkah baiknya jika ranking itu cukup tercantum saja di rapor masing-masing siswa. Jika dipublikasi, ditakutkan akan menimbulkan iri dengki. Maka persaingan yang tidak sehat antar siswa pun dapat terjadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum.